Jokowi ini feudal banget. Tampangnya si kampung, tampangnya norak, tapi kelakuannya itu sangat feudal. Saya berikan contoh, dendam sama si Anies, diangkatlah pejabat gubernur si Heru, dulu bekas staf DKI, stafnya Jokowi. Nah si Heru ini kerjaannya mereteli apapun the so-called kinerja positif dari Anies gitu. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada. Pada video kali ini kita akan menguliti bagaimana Rizal Ramli memberikan tohokan terhadap Bapak Presiden Jokowi. Rizal Ramli menilai bahwa Pak Jokowi sengaja mencekal Anies Baswedan dengan mengirim Heru Budi menjadi gubernur di DKI Jakarta. Dan apa yang dilakukan Heru Budi selama menjadi PLT gubernur di Jakarta adalah hampir seluruh katanya kegiatan yang pernah dilakukan itu satu persatu dipreteli oleh Heru Budi. Nah ini yang kita tidak habis mengerti. Padahal saya kira Pak Jokowi memiliki agenda besar terhadap Jakarta pada 3 hal. Kenapa Pak Heru Budi misalnya kemudian dikirim? Karena harapan besar Pak Jokowi hanya di Pak Heru yang kira-kira mampu menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta. Itu yang poin pertama. Yang kedua, Pak Heru Budi diharapkan mampu mengurai kemacetan yang selama ini tidak pernah diurus oleh Anies atau tidak maksimal di dalam mengurus masalah mengurai kemacetan di Jakarta. Yang ketiga adalah soal tata kota. Bagaimana Pak Heru ini melakukan penataan terhadap kota Jakarta. 3 hal yang vital ini memang sangat dibutuhkan oleh rakyat DKI Jakarta. Oke, tidak usah kita berlama-lama, langsung kita simak videonya. Jokowi ini feudal banget. Tampangnya si kampung, tampangnya norak, tapi kelakuannya itu sangat feudal. Saya berikan contoh, dendam sama si Anies, diangkatlah pejabat gubernur si Heru, dulu bekas staf DKI, stafnya Jokowi. Nah si Heru ini kerjaannya mereteli apapun the so-called kinerja positif dari Anies gitu. Anies itu udah menjalani gubernur, selesai dia. Nggak ada prestasi mas, 5 tahun cuma bangun 1 puskesmas, gimana? Masjid nggak pernah dibangun sama dia. Nggak ada prestasi kok menurut saya. Word itu apa? Nggak dirasakan langsung oleh masyarakat. Kita nggak bicara yang mengarah ke politik, tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong tuh kerja. Wah ini nggak bilangnya begini nih. Dengan sengaja gitu, milih orang yang punya kemampuan untuk disuruh meretelin kerjaannya Anies gitu. Kenapa nggak sih cari lain tokoh pemersatu atau apa dan sebagainya. PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mempersiapkan sejumlah langkah-langkah terkait normalisasi Kali Ciliwung. Langkah pertama yakni menggelontorkan dana sebesar 700 miliar rupiah dalam RAPBD 2023. Heru juga akan melanjutkan pembebasan lahan di beberapa wilayah bantaran Kali Ciliwung. Nah, nabok milih tangan, jadi pakai tangan orang buat nabok. Jokowinya sendiri selalu mau kelihatan bijaksana, dikritik nggak komentar. Tapi tangan kirinya suruh buzzer, suruh influencer buat timpa tokoh-tokoh ini. Gitu. Kalau kita jadi pejabat kan jadi tontonan kan. Jadi etalase mempertontonkan karakter sejati. Makanya Presiden ke-16 Amerika ngomong begini, kalau mau nguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan, langsung ketahuan karakternya. Setelah 4 tahun Bang Anies berkuasa, saya harus mengakui kalau soal kerja Ahok better. Contohnya paling kecil dan dirasakan oleh masyarakat itu pelayanan publik di kantor kelurahan dan puskesmas itu beda jauh.
Waktu zaman Ahok tuh PNS itu jam 7 jam 8 tuh udah standby, udah kerja bener. Sekarang ugal-ugalan lagi Mas. Bahkan saya ngalamin demi Allah, Mas Anies. Pas banjir besar beberapa tahun yang lalu, teman saya hampir kelelep. Saya coba hubungi hotline, bahkan nomor-nomor staf sus Mas Anies mati semua Mas nomornya Mas. Sampai saya telepon Pak, karena dikirim teman itu, saya sampai coba kontak Pak Kepala BNPB. Akhirnya Pak Doni Monardo yang lebih responsif. Itu aja hal simpel. Saya kira jelas bagaimana Rizal Ramli, salah seorang pejabat menteri di masa Pak Jokowi ini, memberikan kritikan pedasnya terhadap Pak Jokowi. Nah ini ujung-ujungnya sebentar ini, kalau misalnya Anies tidak jadi masuk calon presiden, karena saya pesimis sebenarnya Anies masuk, maka nanti pasti mereka akan mendorong lagi isu bahwa yang mencegah Anies Baswedan masuk calon adalah Pak Jokowi. Nah, kenapa saya bisa beranggapan seperti itu? Karena memang dari awal mereka menghembuskan isu itu. Apatah lagi tanda-tanda bahwa Anies memang berat masuk itu diakui sendiri oleh Pak Surya Paloh, di mana sampai hari ini tidak ada satupun juga partai dari koalisi awalnya, mulai dari PKS ataupun Demokrat, yang bersedia untuk melakukan deklarasi. Tentu ada dua hal di sana yang menjadi masalah. Saya kira bukan soal visi dan misi, tapi soal deal-deal kepentingan yang belum selesai. Siapa yang akan menjadi cawapresnya, apakah Aher atau AHY, karena dua-duanya ini mendorong nama. Nah sementara di sisi lain Pak Anies Baswedan tentu kalau mencari calon wakil presiden dia mau menang. Kalau menurut Pak Fahri Hamzah tidak mungkin dengan gaya Aher ini ataupun AHY itu mampu menjadi cawapres oleh Anies Baswedan. Karena menurutnya Anies Baswedan ini adalah antitesa dari Jokowi, mewakili kemarahan masyarakat yang tidak mendukung Pak Jokowi. Oleh karena itu kemudian menjadi sangat rumit posisinya Nasdem. Di sisi lain Anies Baswedan juga memiliki kerumitan yang sama. Oleh karena itu disinyalir bahwa Anies Baswedan ini berat untuk masuk capres. Nah tentu momen-momen seperti yang terjadi hari ini, misalnya apa yang dilakukan dalam aksi reuni 212 yang dilaksanakan minggu depan ini, kalau agendanya jadi, itu semua menjadi bagian daripada prakondisi. Prakondisi untuk apa? Prakondisi untuk bagaimana supaya Anies Baswedan ini mendapat legitimasi yang kuat, bahwa dia didukung oleh rakyat hanya karena tidak didukung oleh partai politik, sehingga kemudian tidak maju nyapres, dan ujung-ujungnya nanti yang disalahkan adalah Pak Jokowi. Kenapa? Karena mayoritas partai hari ini itu masih ada di bawah kendali Pak Jokowi dengan sistem koalisi itu yang dibangun pada saat Jokowi maju menjadi calon presiden. Karena kan sampai hari ini kita tahu bahwa hanya satu partai yang di luar kekuasaan, yaitu partai PKS. Sementara Partai Demokrat sendiri itu abu-abu terus posisinya. Sehingga boleh jadi Nasdem hari ini yang mencalonkan Anies bisa jadi hanya berupaya mengambil manfaat. Bagaimana supaya Anies Baswedan ini roadshow ke daerah-daerah membawa nama Nasdem. Sekalipun saya kira risikonya besar. Kenapa? Karena ada banyak simpatisan maupun ada banyak simpatisan Nasdem maupun pengurus teras Nasdem itu yang kemudian mundur, dan itu berefek pada hasil survei Nasdem yang memang hari ini anjlok. Nah, oleh karena itu ini menjadi pelajaran penting buat kita, sekaligus warning buat kita, bahwa kalau suatu saat Pak Jokowi dituding oleh mereka bahwa dia menjadi pemicu kegagalannya Anies capres, itu sesungguhnya sudah dibuat narasinya saat ini. Ada beberapa yang melakukan itu, termasuk saya kira Rocky Gerung. Itu memainkan juga isu-isu itu. Dan lebih awal saya kira SBY sudah pernah bicara bahwa akan ada penjagalan. Nah, inilah yang akan dikapitalisasi nanti oleh para kadrung supaya dia demo berjilid-jilid pada saat nanti menjelang pemilihan di mana Anies tidak
duduk menjadi calon presiden. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara. Tanahku yang ku cintai, engkau